sebelum kesini. Belum aku. Ini saya mau tanya, ilmunya Jawa Timur apa ini? Berdebar-debar, Anies terancam tak bisa nyapres, jadi penonton aja. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Prabowo sejak beberapa waktu lalu sudah mengindikasikan akan kembali mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2024. Bukti keseriusan Prabowo mulai terlihat saat Gerindra dan PKB resmi mendeklarasikan koalisi di Pilpres 2024. Koalisi Gerindra dan PKB secara langsung dideklarasikan oleh Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra atau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin Sabtu kemarin. Prabowo Subianto dan Caimin menaikkan piagam deklarasi. Lalu keduanya mengangkat piagam deklarasi yang telah ditandatangani. Kami, Partai Gerindra dan PKB, sepakat bekerja sama dalam pemilu serentak 2024, kata Dasko saat membacakan salah satu poin piagam deklarasi. Jauh sebelum itu sudah ada koalisi dari 3 partai yaitu Golkar, PAN, dan PPP yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Dengan komposisi partai tersebut, kemungkinan besar Erlangga yang akan diusung menjadi capres pada pemilu 2024 karena Golkar memiliki jumlah suara atau kursi terbanyak di antara mereka. Bahkan, KIB menggelar pertemuan di Surabaya kemarin. Agenda dalam pertemuan tersebut adalah launching visi dan misi KIB. Bagaimana dengan PDIP? PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung capres sendiri. Tapi saat ini masih belum jelas siapa yang akan diusung. Ganjar punya peluang, mengingat elektabilitasnya sangat tinggi dan cenderung konsisten. Tapi beberapa hari terakhir ini, baliho Puan Maharani mulai menjamur lagi dengan slogan yang lebih terang-terangan mengindikasikan Puan akan diusung sebagai penerus Jokowi. Ternyata PDIP masih punya mimpi super tinggi dan percaya suatu hari nanti Puan akan menciptakan sebuah keajaiban besar dengan meraih elektabilitas tertinggi mengalahkan Ganjar, Prabowo atau bahkan Anies. Erick Thohir juga sedang gencar membangun panggung politiknya. Sebenarnya jauh sejak dulu wajahnya terpampang di banyak tempat, entah itu bandara, BUMN, sekarang balihonya juga bertebaran di mana-mana. Hanya saja masih belum diketahui Erick akan diusung partai mana. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana dengan Anies? Peluang Anies untuk menjadi calon dianggap masih terbuka, meskipun masih menunggu partai yang akan mengusungnya. Jika tidak ada, maka Anies hanya akan menjadi penonton saja. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI, Saiful Anam mengatakan, peluang Anies saat ini masih terbuka meskipun harus menunggu parpol mana yang akan mengusungnya. Tentu masih menjadi teka-teki karena pada akhirnya parpol lah yang memiliki tiket untuk dapat bertarung pada 2024 mendatang. Saya kira Anies masih berpeluang meskipun harus menunggu parpol yang akan mengusungnya, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermol Minggu 14 Agustus. Saiful menganggap Anies dan pendukungnya saat ini masih berdebar-debar karena bukan sebuah jaminan dalam berbagai survei yang menempatkan pada posisi runner-up diusung menjadi capres jika tidak ada parpol yang mengusungnya. Maka sangat mungkin Anies akan ketinggalan kereta dan menjadi penonton pada 2024 yang akan datang, katanya. Peluang Anies hanya ada pada Nasdem yang saat ini cukup dekat dengan Demokrat dan Nasdem. Tapi entah mengapa saya merasa posisi Anies tidak aman sepenuhnya. Anies tidak punya partai. Partai lain lebih condong mengusung ketua umum sendiri jadi capres. Panggung politik Anies yang dibangun dalam waktu 5 tahun lewat tata kata bisa terancam kolaps. Capek-capek jualan mimpi didukung oleh pendukungnya yang fanatik serta jungkir balik membanggakan JIS dan Formula E terancam sia-sia. Semua itu tentu bisa membuat Anies dan pendukungnya berdebar-debar menunggu dalam ketidakpastian. Masa jabatan Anies tinggal 2 bulan lagi. Setelah itu akan ada momen vakum di mana dia tidak akan maksimal mempromosikan dirinya. Apalagi kalau sampai melewatkan Pilpres 2024, maka Anies tamat.
Tidak usah mimpi ikut pemilu lagi. Memang sebaiknya Anies jadi penonton saja, karena memang lebih cocok jadi komentator. Dia lebih lihai menggunakan kata-kata ketimbang bekerja. Bersamaan dengan Anies, nasib AHY pun masih belum cerah. Dua orang ini bermimpi jadi pemimpin. Jadi kalaupun diusul, kemungkinan duet Anies AHY yang akan terjadi. Itu pun dengan syarat Nasdem, Demokrat dan PKS bersatu. Tapi kalau gagal, dua-duanya hanya bisa duduk di pojokan sambil gigit jari. Anies hanya tinggal satu peluang lagi. Bagaimana menurut Anda? Polisi menyebut saat ini sudah menerima pengajuan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo. Namun keputusan pemberian penangguhan penahanan adalah wewenang penyidik. Diketahui mantan Menpora Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan terkait kasus dugaan penistaan agama Mem Stupa Borobudur. Ambyar, kesaktian Roy Suryo pudar. Permohonan penangguhan penahanannya ditolak polisi. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Kabar duka datang dari mantan Menpora era SBY, Roy Suryo. Baru-baru ini Polda Metro Jaya menolak permohonan penangguhan penahanan atas dirinya. Dengan demikian ia bakal menjadi penghuni ruang tahanan hingga disidangkan mendatang. Dan kalau seandainya majelis hakim tidak memvonisnya bebas, ia akan semakin lama lagi menjadi Bang Napi. Semoga saja Om Roy ini gak ditahan di ruangan yang sama dengan mantan Kadif Hubinter Mabes Polri, Napoleon Bonaparte. Karena takutnya nanti dia dikebukin oleh mantan perwira tinggi Polri tersebut. Kita tahu sendiri bahwa Napoleon kan anti banget sama yang namanya penista agama. Salah seorang tersangka penista agama yang pernah menjadi korban penganiayaannya adalah MKC. Si Roy ini mulai mendekam di rutan Polda Metro Jaya pada 5 Agustus 2022 lalu. Dan keesokan harinya tim kuasa hukumnya langsung mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota saja dengan alasan sakit. Ngomongnya sih sakit ya, tapi ketika menghirup udara bebas malah cekikikan bareng bestinya sesama pecinta mobil Mercy tua. Persis seperti orang yang gak ada salah sama sekali, padahal menyandang status sebagai tersangka penista agama. Mana polisi mau percaya lagi sama Om Roy? Ditahan dan permohonan penangguhan penahanannya ditolak ini pula menjadi tanda kalau kesaktian pemilik nama panjang Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto di Projo itu memang sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Ia sekarang seperti Samson Betawi yang bulu ketiaknya dicukur habis saja. Kesaktian serta kekuatannya pun sudah mendadak hilang. Beda dengan dulu yang bisa dibilang Roy ini kebal hukum alias legend. Bayangkan saja ribuan lebih aset Kemenpora